Di langit alam semesta, cahaya guntur gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan aturan tertinggi muncul, dengan liar menekan leluhur Yuanmo. Asal-usul alam semesta merasakan invasi kekuatan gelap dan menghalanginya. Namun, kekuatan leluhur Yuanmo begitu besar sehingga dengan raungan, dia dikelilingi oleh cahaya kegelapan, yang menyatu dengan energi iblisnya sendiri, dan sebenarnya mengecualikan penindasan hukum tertinggi alam semesta. Xiao Yao Zizun, keluar dari sini. Ucap leluhur Yuanmo berteriak dengan marah, bergemuruh, suaranya mendominasi dan kekuatannya tak tertandingi. Dengan keras, kekosongan di sekelilingnya meledak, dan material yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk. Aura semacam ini begitu menakjubkan sehingga tidak ada yang berani mendekat dalam radius ratusan juta mil, jika mendekat maka akan mati. Kekuatan kegelapan yang mengepul bergabung dengan leluhur Yuanmo, dan ditujukan ke Xiao Yao Zizun dan menekannya. Tuan Yuanmo, sudah berapa kali kubilang padamu bahwa hanya kamu yang ingin menindasku. Menara langit yang sunyi, keluarlah. Ucap Xiao Yao Zizun mencibir, menekannya dengan satu tangan, dan seberkas cahaya tiba-tiba muncul di tubuhnya, itu berubah menjadi menara kuno, mekar dengan aura kekacauan yang mengerikan, dan dibombardir ke arah leluhur Yuanmo. Rune kuno muncul satu demi satu di menara ini, mengembangkan makna sebenarnya dari alam semesta dan mengesampingkan aturan tertinggi. Kekuatan kegelapan bertabrakan dengan menara langit yang sunyi, menstimulasi ratusan juta cahaya ilahi. Dunia terkoyak, seolah akhir kelaparan akan segera tiba. Di tengah raungan yang keras, keduanya mundur bersama. Sial, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sini bersamamu. Saat leluhur Yuanmo mundur, dia menarik kuat-kuat dengan kedua tangannya, dan dengan benturan, kekosongan di depannya terkoyak. Nafas luar angkasa yang luas keluar. Ini adalah sungai ruang angkasa yang panjang. Leluhur Yuanmo melangkah langsung ke sungai panjang angkasa, meninggalkan medan perang, dan menyerbu menuju lokasi dunia iblis. Hah, ingin menggunakan sungai panjang angkasa untuk kembali ke dunia iblis. Kemana harus pergi? Ucap Xiao Yao Zizun berteriak dengan dingin, dan menara langit yang sunyi meledak, langsung meledakkan ruang dan waktu. Sebuah sungai panjang yang memancarkan nafas ruang yang mengepul muncul di depan Xiao Yao Zizun. Xiao Yao Zizun melangkah keluar dan memasuki sungai panjang dalam sekejap. Sungai panjang melonjak dan ombak memercik, Xiao Yao Zizun terbang dengan cepat di sungai panjang angkasa, mengejar leluhur Yuanmo dan berusaha menghentikannya. Setelah Xiao Yao Zizun dan leluhur Yuanmo menghilang, kekosongan di medan perang semua ras tiba-tiba menjadi tenang. Sial, ayo pergi, ucap Shen Gong Zizun dan yang lainnya menghadapi para master klan iblis dengan dingin, dan kemudian berpencar satu demi satu. Di aula tertinggi, Jiu Yao Zizun dan yang lainnya mendatangi Shen Gong Zizun dan berkata dengan suara yang dalam, Shen Gong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan sekelompok orang menjaga aula tertinggi medan perang 10.000 ras. Pada saat yang sama, panggil ras utama dalam aliansi Teran kita dan biarkan para pemimpin tertinggi dari setiap ras dengan cepat mendekati dunia iblis. Ucap Shen Gong Zizun dengan suara yang dalam. Apa, dunia iblis? Ucap Jiu Yao Zizun dan yang lainnya tersentak. Shen Gong Zizun menyipitkan matanya. Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu betul bahwa alasan mengapa leluhur Yuan mau pergi pasti karena ada sesuatu yang salah dengan dunia iblis. Xiao Yao Zizun dan leluhur Yuan mau pasti pergi ke dunia iblis. Qin Chen, apa yang telah kamu lakukan? Membuat leluhur Yuan mau begitu marah. Gumam Shen Gong Zizun memandang ke langit di kejauhan. Di dunia iblis, di tanah leluhur iblis abis. Itu adalah batas dari area terlarang yang gelap di kedalaman penjara iblis neraka. Qin Chen dan yang lainnya mengerahkan kekuatan yang kuat untuk akhirnya membuka pintu masuk penghalang, dan pusaran air besar muncul di depan semua orang. Tuan, itu adalah jalur ruang waktu yang menuju ke penghalang. Sumber jiwa iblis pasti ada di penghalang iblis ini. Ucap Lord of Abyss Demon dengan penuh semangat. Dan saat saluran pusaran iblis terbuka, perasaan akrab yang dirasakan Qin Chen dari penghalang tiba-tiba menjadi lebih jelas. Apa itu? Gumam Qin Chen bingung, tetapi segera menghilangkan keraguan ini. Ayo pergi. Dia berteriak pelan, bergoyang, dan langsung memasuki pusaran. Si Kong Zhen, Li Yuan Zizun,
dan lainnya segera mengikuti. "Ayo, masuk juga," ucap Kaisar Tahta dan yang lainnya juga buru-buru mengikuti dan langsung memasuki pusaran air. Memasuki pusaran gelap, semua orang merasakan kekuatan kuat yang langsung menekan mereka. Untungnya proses ini tidak memakan waktu lama. Saat suara gemuruh keluar dari telinga mereka, semua orang muncul di reruntuhan. Di depan mereka adalah keberadaan seperti dunia yang gelap, dengan reruntuhan dan tembok rusak di mana-mana. Mereka berada di tepi dunia yang hancur ini, dan di tengah reruntuhan, di atas langit, ada bola kegelapan yang sangat besar. Di permukaan bola, aliran kekuatan iblis abis yang menakjubkan mengalir. Nafas berdebar datang dari bola kegelapan. "Sumber jiwa iblis, Tuan, itulah sumber jiwa iblis," kata Lord of Abyss Demon dengan penuh semangat. Sumber jiwa iblis. Di sisi lain, Kaisar Tahta dan yang lainnya juga mengangkat kepala dan menatap dingin ke arah bola kegelapan, dengan keserakahan di mata mereka. Setelah ratusan juta tahun, mereka akhirnya tiba di sini, dan selama mereka mengambil sumber jiwa iblis ini, mereka dapat mengendalikan seluruh dunia iblis dan menjadikan klan iblis di alam semesta ini sepenuhnya menjadi pengikut klan gelap mereka dan melayani klan gelap mereka. Leluhur Anlei adalah orang pertama yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan bergegas maju dengan gila-gilaan. Dia ingin menjadi orang pertama yang menjarah sumber jiwa iblis. "Tuanku," ucap Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun memandang Qin Chen dengan tergesa-gesa. Tapi tidak ada ekspresi di wajah Qin Chen, dia sangat tenang, dan dia sama sekali tidak peduli dengan perilaku leluhur Anlei. Banyak leluhur lain di bawah Kaisar Tahta juga tampak tidak bergerak, dengan tatapan penuh harap di mata mereka saat mereka memandang leluhur Anlei. Melihat leluhur Anlei akan tiba di depan perangkat sumber jiwa iblis. Tiba-tiba, aura iblis yang tak terlihat memenuhi udara, dan sosok yang diselimuti aura iblis tiba-tiba muncul di kehampaan. Sosok ini dipenuhi aura iblis, tubuhnya bersinar dengan kilau logam, matanya tertutup, dan tampak seperti patung, berdiri tepat di depan leluhur Anlei. "Dari mana asalmu? Keluar dari sini," ucap leluhur Anlei berteriak pelan dan tiba-tiba meninju. Di dalam kehampaan, tombak guntur hitam yang panjangnya 10.000 kaki tiba-tiba muncul. Di atas tombak guntur, cahaya guntur hitam melonjak, dan simbol guntur mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu meledak segera. Dengan keras, petir menyambar kemanapun senjata petir itu lewat, dan kekosongan terkoyak di sepanjang jalan, dan dia segera mendatangi sosok iblis itu. "Kamu berani menerobos wilayah terlarang klan iblisku, kamu akan dihukum oleh surga." Melihat senjata guntur gelap hendak menembus pihak lain, tiba-tiba, sosok iblis itu tiba-tiba membuka pupilnya, dan ada energi iblis yang menggelinding di pupilnya. Pupilnya seperti kaleidoskop, berputar seperti lubang hitam, melahap segala sesuatu di langit dan bumi. Sosok iblis itu meraung dengan marah dan tiba-tiba meninju. Ketika pukulan itu keluar, dunia runtuh, dan tombak guntur hitam tiba-tiba bertabrakan dengannya. Terjadi ledakan, dan tombak guntur leluhur Anlei langsung runtuh. Raungan yang menakjubkan meledak, dan kehampaan langsung hancur. Kemudian, sosok gelap itu bergoyang dan menghilang dari dunia dalam sekejap. "Anlei, hati-hati," ucap Kaisar Tahta pupilnya menyusut. Cahaya sihir hitam melintas, dan bayangan iblis di lapangan menerobos seperti guntur. Kecepatan pukulan ini secara langsung membuat leluhur Anlei mengubah ekspresinya, dia merentangkan tangan kanannya, dan perisai guntur hitam memblokir di depannya. Perisai guntur hitam meletus dengan sambaran guntur, menekan dunia. Bayangan hitam menghantam secara langsung, perisai guntur hitam bergetar hebat, dan kemudian meledak secara langsung, dan leluhur Anlei di belakang perisai guntur langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Melihat perisai guntur hitam hancur, leluhur Anlei bingung, bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, sosok iblis hitam itu tidak berkata apa-apa dan menyerang dengan pukulan. Kilatan cahaya tinju menghantam di depan leluhur Anlei. Mata leluhur Anlei tiba-tiba menyusut, tatapan ganas melintas di matanya, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras, lalu meninju. Dengan pukulan ini, guntur yang mengerikan meledak seperti semburan, langsung menutupi sosok iblis hitam itu. Sosok iblis hitam ini tidak mengelak, membiarkan petir yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya.
Cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar sosok iblis hitam itu, dan retakan meledak di kehampaan di sekitarnya. Namun, sosok iblis hitam itu aman dan sehat, dan kekuatan tinjunya langsung menyapu. Saat berikutnya, leluhur Anlei langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya, dan ruang di depannya serta sosok iblis hitam langsung berubah menjadi jurang yang dalam, yang sangat menakutkan. Setelah dipukul mundur oleh pukulan bayangan iblis hitam, leluhur Anlei berhenti, wajahnya penuh keterkejutan dan kemarahan. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pada saat ini, pupil gelap dari sosok iblis hitam ini menatap dingin ke arah leluhur Anlei, membuatnya merasa rambutnya berdiri tegak. Sial, apa-apaan ini? Ucap leluhur Anlei mengutuk dengan marah. Pada saat ini, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di depan bayangan hitam, terutama serangan bayangan hitam yang sangat kuat. Dia tidak berani melawan dengan paksa. Jika dia melawan, dia akan terbunuh atau terluka. Namun bayangan iblis hitam itu tidak takut dengan serangannya. Mereka yang masuk tanpa izin ke area terlarang akan mati. Di kejauhan, sosok iblis hitam itu berseru dengan ringan, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, mata leluhur Anlei tiba-tiba menyusut, dan dia mengatupkan kedua tangannya. Tiba-tiba, saat berikutnya, sambaran petir gelap tiba-tiba terbang keluar dari antara alisnya, dan petir itu bergetar hebat. Jaring petir bergoyang. Pada saat ini, pukulan bayangan hitam itu tiba. Saat cahaya tinju meledak, cahaya guntur langsung menghilang, dan saat berikutnya, tinju bayangan iblis hitam langsung mengenai jaring guntur. Seluruh jaring guntur bergetar hebat, dan saat berikutnya, jaring guntur terbuka. Melihat pemandangan ini, mata leluhur Anlei di belakang jaring guntur langsung menyusut menjadi bentuk titik jarum. Pada saat ini, seluruh jaring guntur hancur. Di bawah tatapan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di lapangan, leluhur Anlei mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tangannya meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, cahaya tinju muncul lagi. Meledak di depannya. Leluhur Anlei merasa ngeri saat melihat pukulan ini datang. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan pukulan ini. Dan pada saat kritis ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan leluhur Anlei. Kilatan kemarahan melintas di matanya, dan dia meninju ke depan, dan segel tinju tersapu. Segel tinju ini secara paksa menghentikan cahaya tinju bayangan iblis hitam, tetapi saat berikutnya, segel tinju itu langsung pecah, dan cahaya tinju ini langsung masuk dan mengenai lelaki tua itu. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu kaget, siapa ini? Mengapa itu tidak bisa dihancurkan? Menghadapi hal tersebut, bayangan hitam akan terus melakukan aksinya. Orang tua itu berteriak dengan dingin, tunggu sebentar. Namun, sosok iblis hitam itu mengabaikannya dan langsung meninjunya. Sial, apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Kamu sedang mencari kematian, ucap orang tua itu maju selangkah, dan tiba-tiba dua pedang hitam bersilangan di tangannya, dan menyerang dengan cahaya pedang silang. Cahaya pedang langsung menembus kehampaan dan terbang menuju sosok iblis hitam. Cahaya pedang silang yang mengandung niat membunuh yang mengerikan secara akurat mengenai dada iblis, dan terdengar suara emas dan besi bentrok. Jubah pada sosok iblis hitam itu hancur, memperlihatkan tubuhnya yang benar-benar hitam. Luka salib robek di dada. Energi iblis kabur memenuhi lukanya, dan tidak ada darah yang terlihat berceceran. Sembuh. Gumam lelaki tua itu, pupil matanya menyusut dan dia berkata dengan kaget. Semua orang melihat luka di dada sosok iblis hitam itu. Di sana, energi iblis kabur melonjak. Dari luar, tidak ada bekas luka yang terlihat. Sosok iblis hitam itu bahkan tidak melihat ke dadanya. Ada luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Tampaknya serangan lelaki tua itu telah membangunkannya. Dia melihat ke langit dan meraung, lalu meninju lagi. Kekosongan itu runtuh, dan dampak mengerikan yang disebabkan oleh pukulan ini menyebar langsung ke segala arah. Tidak baik, gumam lelaki tua itu terkejut, menunjukkan ekspresi kaget dan marah, tatapan tajam melintas di matanya, dan kedua pedang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi perisai pedang. Pedang dan perisai menjaganya di depannya, langsung membentuk pertahanan yang menakutkan. Saat berikutnya, tinju bayangan hitam itu telah mengenai pedang dan perisai lelaki tua itu. Dengan sekali klik,
Perisai pedang langsung hancur, dan energi pedang di langit hancur berkeping-keping, berubah menjadi cahaya pedang padat yang melesat ke segala arah, memotong kekosongan menjadi beberapa bagian. Namun serangan bayangan iblis itu juga menimpa orang tua itu secara langsung. Orang tua dan leluhur Anlei sama-sama terlempar sejauh puluhan ribu kaki, bayangan mereka berkedip-kedip, dan mereka hampir roboh di tempat. Mereka semua adalah orang mati, dan yang tertinggal hanyalah tubuh yang diubah oleh asal-usul tertinggi dan sisa jiwa. Di bawah pukulan ini, tubuh mereka langsung bergetar. Orang tua itu dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat ke arah bayangan hitam dengan kaget dan marah. Harus dikatakan bahwa bayangan hitam ini sangat kuat dan memiliki pertahanan yang buruk. Ia tidak takut dengan serangan mereka sama sekali. Setelah mengenai target dengan satu pukulan, sosok iblis hitam itu bergoyang dan muncul di depan lelaki tua itu lagi. Sialan, lihatlah pedang dariku ini, pedang jiwa gelap. Menstabilkan sosoknya di kehampaan, lelaki tua itu meraung dengan marah, dan tiba-tiba menyerang sosok iblis hitam itu dengan pedang. Di atas cahaya pedang, aura jiwa yang mengerikan melesat keluar dan tenggelam langsung ke tubuh sosok iblis hitam itu. Namun, bayangan iblis hitam tetap bergeming, membiarkan cahaya pedang jiwa memasuki tubuhnya. Dengan letupan, cahaya pedang itu tenggelam ke dalam tubuh pihak lain, seolah-olah batu itu tenggelam ke laut. Bayangan iblis hitam itu tidak bergerak sama sekali, dan mendatangi lelaki tua itu dalam sekejap dengan sebuah pukulan. Orang tua itu terkejut, dia tidak menyangka pihak lain akan berani mengabaikan serangan jiwanya. Monster macam apa ini? Karena tergesa-gesa, lelaki tua itu hanya punya waktu untuk memegang pedang di depannya, dan dia terbang mundur lagi. Kali ini, begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya hancur. Tidak mampu menahan dampak buruk ini. Sebelum lelaki tua itu bisa menstabilkan sosoknya, kekosongan tiba-tiba berfluktuasi, dan sosok iblis hitam tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu. Energi iblis yang mengepul menyapu, mencoba menelan lelaki tua itu. Ada ketakutan di mata lelaki tua itu. Dia akan diliputi oleh energi iblis yang mengerikan ini. Tiba-tiba, di depan lelaki tua itu, sesosok tubuh muncul dan melambai dengan keras ke arah sosok iblis hitam itu. Sosok iblis hitam itu terbang mundur saat datang. Kekosongan di belakangnya diledakkan lapis demi lapis, dan tubuhnya langsung ditekuk, seperti putaran yang memutar. "Tuanku," ucap orang tua itu menunjukkan keterkejutan. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Kaisar Tahta. Pada saat ini, Kaisar Tahta mengerutkan kening dan melihat sosok iblis hitam yang terlempar di depannya. Matanya berangsur-angsur menjadi serius. "Tuanku," di sisi tempat Qin Chen berada, Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun tersentak, mata mereka ketakutan. Mata Qin Chen juga menyusut. Dia melihat setelah sosok iblis hitam itu diledakkan, tubuh aslinya yang terpelintir mulai berputar dan pulih sedikit demi sedikit. Lengan dan dada yang patah dikelilingi oleh energi iblis hitam, dan mereka langsung menjadi aman dan sehat, terlihat seperti tanpa cedera. "Boneka iblis," ucap Kaisar Tahta berkata dengan dingin, dengan cahaya dingin muncul di matanya. Leluhur Anlei dan yang lainnya juga tersentak, menunjukkan ekspresi serius. Tak heran jika sosok iblis hitam ini bisa mengabaikan serangan mereka dan berubah menjadi boneka. "Tuan, ini adalah boneka mayat iblis abis." Boneka mayat iblis abis adalah boneka yang disempurnakan oleh artefak asal jiwa iblis. Ia kebal terhadap semua serangan. Selama hidup mereka, mereka setidaknya adalah penguasa tertinggi. Di asal-usul boneka mayat iblis abis artefak sumber jiwa iblis, hanya setelah direndam dalam energi iblis selama setidaknya 100.000 tahun barulah dia bisa berhasil disempurnakan. Di dunia kekacauan, Lord of Abyss Demon buru-buru berbicara dengan suara yang dalam. "Boneka mayat iblis abis," gumam Qin Chen mengangguk. Dia melihat sekeliling dan matanya menjadi serius. "Jadi, apakah ini tindakan pertahanan yang dilakukan oleh leluhur Yuan Mo di sini?" Pada saat ini, boneka iblis ini sedang menatap semua orang dengan mata dingin. Hanya boneka mati," ucap Kaisar Tahta mendengus dingin, menggedor, mengulurkan tangan besarnya, dan langsung meraih boneka iblis itu. Terjadi ledakan. Telapak tangan besar itu berubah menjadi sangkar langit dan bumi, langsung memenjarakan boneka di dalam kehampaan,
boneka tersebut terus menyerang. Namun tidak mampu melepaskan diri dari belenggu Kaisar Tahta. Pergi, ucap Kaisar Tahta berteriak pelan dan memimpin banyak leluhur kegelapan menuju perangkat sumber jiwa iblis. Yang terpenting sekarang adalah perangkat sumber jiwa iblis, bukan boneka iblis yang ada di hadapannya, tidak perlu membuang banyak waktu untuk boneka iblis ini. Si Kong Zhen memandang Qin Chen dengan cemas, Tuan. Tidak perlu terburu-buru, tapi kita akan pergi ke sana juga. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan, melonjak langsung ke langit, dan terbang menuju perangkat sumber jiwa iblis. Dia tampak waspada dan melihat sekeliling, tidak terburu-buru. Dia percaya bahwa sejak leluhur Yuan Mo dipersiapkan di sini, pasti ada lebih dari ini. Benar saja, saat Kaisar Tahta dan yang lainnya hendak mendekati sumber jiwa iblis. Sosok iblis hitam itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Ketika suara menderu ini jatuh, langit dan bumi berguncang, tanah retak, dan dengan suara gemuruh, lebih dari selusin peti mati tiba-tiba keluar dari kegelapan bawah tanah. Peti mati ini meledak dalam sekejap. 17 sosok iblis hitam langsung melayang di antara langit dan bumi, dan membuka mata berdarah mereka pada saat yang bersamaan. 17 boneka iblis. Ke-17 boneka iblis ini semuanya mengambil tindakan dan langsung menyerang sangkar yang dilemparkan oleh Kaisar Tahta. Dengan keras, sangkar yang dipajang oleh Kaisar Tahta langsung hancur oleh serangan gabungan 18 boneka. Itu adalah formasi 18 boneka iblis. Ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, berhati-hatilah, dalam formasi 18 boneka iblis ini, setiap tubuh boneka iblis itu adalah master tertinggi puncak jangka menengah untuk menahan proses kehancuran pemurnian. Setelah digabungkan, kekuatan ledakannya cukup untuk menghancurkan pertahanan tertinggi di tahap selanjutnya. Mendengar ini pupil mata Qin Chen menyusut. Dia melihat 18 boneka iblis ini terbang menuju Kaisar Tahta. Tuan, serahkan ini pada kami. Ucap seorang leluhur meraung dengan marah dan menjadi orang pertama yang bergegas maju. Sebuah tongkat hitam panjang muncul di tangannya, dan dia menyapukannya dengan satu ayunan. Tetapi ke-18 boneka iblis itu tidak bergerak sama sekali, mereka hanya meninju bersama-sama. Tongkat hitam panjang itu langsung hancur, dan leluhur itu juga meledak langsung di bawah kekuatan ini. Jiwanya hancur dan perlahan menghilang. Leluhur Feng Mo, ucap leluhur lainnya meraung dengan marah. Namun, mereka kewalahan. Sebelum mereka sempat berduka, 18 boneka iblis berubah menjadi formasi besar pada saat yang sama dan dengan cepat menyelimuti mereka. Antara langit dan bumi, energi iblis yang mengerikan ditekan, dan dalam sekejap, semua orang terjebak di dalam.